Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan yang telah kami rangkum dalam sepekan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Selviana, inilah Kompas Sepekan selengkapnya di Kompas TV Independen, terpercaya. Aksi pencurian sepeda motor yang terekam kamera pengawas terjadi di sebuah rumah kos di Jalan Sungai Sahang, Ilir Barat 1, Palembang pada Senin 22 Desember 2025 dini hari lalu. Pelaku awalnya mencoba menyalakan motor dan membawanya kabur dengan dikendarai. Namun kunci tambahan yang terpasang membuat pelaku kesulitan dan kebingungan. Tak kehabisan akal, pelaku akhirnya membawa motor korban dengan menggotong roda depan. Aksi tersebut dilakukan dua pelaku. Satu pelaku berperan sebagai eksekutor, sementara satu lainnya menunggu di luar pagar sambil mengamati situasi sekitar. Pemilik motor Gading Islami Pasha bersama orang tuanya mendatangi Polrestabes Palembang untuk membuat laporan polisi. Cowok kalau dikunci tambahan di cakramnya dikasih gembok. Berapa yang hilang? Apa? Vario 125. Itu ditaruh di mana? Itu parkiran mana? Di parkiran kos. Oh, di kos. Korban merupakan warga Prabu Mulih yang tengah menempuh pendidikan di Palembang dan motor tersebut sehari-hari digunakan untuk keperluan kuliah. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Iwan Saputra, warga Banyu Asin melaporkan pencurian sepeda motornya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu Polrestabes Palembang pada Rabu 24 Desember 2025 sore kemarin. Laporan dibuat usai motornya raib diduga dirampas sekelompok orang tak dikenal. Peristiwa bermula saat korban menonton balap liar di Jalan Residen Haji Abdul Rozak, Celentang pada Minggu 9 November 2025 silam. Situasi mendadak ricuh ketika terdengar teriakan yang menyebut kedatangan polisi, membuat korban panik dan berlari meninggalkan sepeda motornya dengan kunci masih menempel. Sedang balap liar. Nonton atau kita balap liar? Nonton, Pak. Terus Duduk di samping itu, yang rame-rame itu bilang ada polisi, Pak. Lalu berlari meninggalkan motor, Pak. Yang motor yang nangkep tuh ada tiga, Pak. Motor tiga. Motor tiga. Orang berapa jumlahnya kalau Jumlahnya ada 8, Pak. Ada 8. Lagi pas nyetir motor itu. Itu polisi beneran atau bukan? Nah, belum tahu, Pak. Polisi beneran. Tapi diteriakin polisi sama yang lain. Diteriakin lain polisi. Saat menoleh ke belakang, korban melihat salah seorang dari kelompok tersebut membawa kabur motornya. Korban menduga ada sekitar 8 orang tak dikenal yang datang menggunakan 3 sepeda motor. Korban baru melaporkan kejadian itu setelah mengetahui sepeda motornya dijual secara online. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Angin kencang menyebabkan sebuah pohon besar tumbang dan menimpa 2 mobil yang tengah mengantri keluar dari area hotel di Bukit Randu, Tanjung Karang Timur, Bandar Lampung, Selasa 23 Desember 2025 lalu. Mobil pertama yang hanya berisi pengemudi berhasil selamat, sementara mobil kedua yang ditumpangi satu keluarga mengalami kerusakan parah, membuat pengemudi sempat terjebak di dalam kendaraan. Seluruh korban dievakuasi petugas ke rumah sakit untuk mendapatkan penanganan. 1:10 korban berhasil kita evakuasi, 1 orang domisilinya dari luar kota, kalau tidak salah tadi dari Tangerang atau Jakarta, sedang dibawa ke rumah sakit. Untuk yang mengalami luka tadi sudah mana Pak di sini? Untuk luka ini masih dalam pemeriksaan medis, kita belum bisa pastikan kondisi luka yang diderita oleh korban. Peristiwa ini dipicu hembusan angin kencang yang diperparah kondisi akar pohon yang sudah lapuk. Sebanyak sekitar 80 personel gabungan pemerintah Kota Bandar Lampung dikerahkan untuk proses evakuasi dan pembersihan lokasi. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Tercatat sejak 15 Desember hingga saat ini, jumlah penumpang di Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu baru mencapai 14.000 orang. Meski sudah memasuki libur sekolah dan akhir tahun, peningkatan tak terjadi, namun mengalami penurunan dibanding periode yang sama di tahun sebelumnya. Pihak bandara memprediksi penurunan jumlah penumpang terjadi akibat cuaca ekstrim yang melanda wilayah Sumatera, membuat masyarakat enggan pergi berlibur.
Selain itu, banyak masyarakat yang memilih untuk melakukan perjalanan pada masa arus mudik dan balik lebaran di Maret 2026 mendatang. Bahwa penumpang kita mengalami peningkatan kalau dari awal posko kami tanggal 15 Desember itu yang kami prognosakan tanggal 2021 puncaknya, ternyata puncaknya ada di kemarin tanggal 22 Desember, yaitu sekitar 4.234 total penumpang terbanyak selama dari tanggal 15 sampai hari ini. Nah, itu dengan kemarin flightnya 24 flight, itu 12 take off 12 landing. Jadi untuk saat ini dapat dilihat pada layar monitor untuk flight total dari tanggal 15 Desember itu di tahun 2025 ada di 188 flight, mengalami penurunan dari tahun 2024. Di 2024 sampai dengan periode yang sama itu ada 213, jadi mengalami 11% penurunan. Namun pengelola bandara mengklaim tiket pesawat tujuan Bengkulu sudah habis terjual, sementara tiket Bengkulu tujuan Jakarta masih tersedia. Bayazid Al-Raihan, Kompas TV, Bengkulu. Saat momen Natal dan Tahun Baru, pergerakan penumpang di Bandara Depati Amir, Pangkal Pinang tercatat menurun signifikan dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Selama periode tersebut, jumlah penumpang hanya mencapai sekitar 29.500 orang, turun sekitar 18% dari tahun lalu. Penurunan ini diduga dipengaruhi kondisi perekonomian daerah yang belum sepenuhnya stabil, berdampak pada mobilitas masyarakat yang memilih menunda atau membatasi perjalanan menggunakan transportasi udara. Puncak arus penumpang tercatat terjadi pada 22 Desember 2025 dengan jumlah mencapai 4.200 orang. Pada hari-hari biasa, pergerakan penumpang berada di kisaran 2.800 hingga 3.600 orang per hari. Ternyata puncaknya ada di kemarin tanggal 22 Desember, yaitu sekitar 4.234 total penumpang terbanyak selama dari tanggal 15 sampai hari ini. Nah, itu dengan kemarin flightnya 24 flight, itu 12 take off 12 landing. Untuk flight total dari tanggal 15 Desember itu di tahun 2025 ada di 188 flight, mengalami penurunan dari tahun 2024. Di 2024 sampai dengan periode yang sama itu ada 213, jadi mengalami 11% penurunan. Untuk mengantisipasi potensi lonjakan, penumpang diimbau memperhatikan jadwal keberangkatan dan datang lebih awal ke bandara, terutama pada hari-hari dengan tingkat kepadatan lebih tinggi. Nanda Ardiansyah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Perayaan Ekaristi Vigili Natal 2025 di Gereja Katedral Santa Maria berlangsung syarat makna, meski di tengah duka yang dialami masyarakat di sejumlah wilayah Sumatera. Misa pagi itu dipimpin RD Yohanes Kristianto dan diikuti umat dengan khusyuk. Mengusung tema Allah hadir untuk menyelamatkan keluarga, perayaan ini menegaskan pesan pengharapan bagi umat Kristiani. Dalam situasi apapun, termasuk saat penderitaan dan keprihatinan melanda, kehadiran Tuhan diyakini selalu menyertai keluarga, meneguhkan hati, serta memberi kekuatan, termasuk warga yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Harapannya memang dengan Natal ini setiap keluarga Kristiani diteguhkan, dikuatkan. Apalagi di tengah-tengah kesulitan yang semakin hari bukan semakin sedikit tapi semakin banyak. Saya kira pesannya jelas agar setiap keluarga Kristiani tetaplah berpijak pada iman akan Tuhan yang menyelamatkan. Bagi warga, Natal tahun ini terasa lebih berkesan. Sukacita Natal diharapkan tetap menyala untuk semua, sekaligus menjadi doa agar mereka yang tertimpa bencana alam segera pulih. Untuk teman-teman yang terkena musibah, semoga kedepannya juga bisa semakin membaik untuk kehidupan di keluarganya. Bisa kembali merayakan di tahun depan bersama keluarga. Betul, bisa kembali merayakan Natal bersama keluarga untuk tahun-tahun berikutnya. Umat juga diajak untuk tidak kehilangan iman dan pengharapan pada Tuhan seberat apapun persoalan dan kondisi yang dihadapi. Muhammad Reza Pahlevi,
Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di bagian barat Provinsi Jambi, di Pulau Sumatera, terbentang sebuah wilayah yang menyimpan keseimbangan antara alam dan kehidupan. Inilah Kabupaten Merangin, dengan luas lebih dari 7.600 km persegi. Merangin dianugerahi bentang alam yang beragam, dari pegunungan, danau, hingga perdesaan yang subur dan menenangkan. Panen padi menjadi penanda syukur, sementara pasar tradisional menjadi ruang bertemunya hasil bumi, cerita, dan kebersamaan. Merangin berada di antara 101 derajat 32 menit hingga 102 derajat 50 menit bujur timur dan 1 derajat 28 menit hingga 1 derajat 52 menit lintang selatan. Wilayah yang membentuk dataran rendah di Bangko dan Tabir, hingga dataran tinggi di Jangkat dan Lembah Masurai. Alam Merangin bukan hanya indah, tetapi bernilai, hidup, dan dijaga bersama. Sejak dilantik pada Februari 2025, Muhammad Syukur memilih hadir tanpa jarak. Turun ke desa, duduk bersama warga, mendengar cerita dan kebutuhan dari dekat. Baginya, kepemimpinan bukan soal jarak kekuasaan, tetapi tentang kehadiran dan empati negara.
panen raya menjadi simbol kerja bersama. Padi, jagung, dan komoditas pangan lain menopang ketahanan Merangin. Di dataran tinggi Jangkar, kopi Robusta Merangin tumbuh sebagai identitas kebanggaan. Pertanian bukan hanya sumber ekonomi, tetapi fondasi kedaulatan pangan dan martabat masyarakat. Sektor pertanian dan perkebunan menjadi tulang punggung ekonomi rakyat. Kelapa sawit, karet, kopi, hortikultura menghidupi ribuan keluarga dan menggerakkan desa-desa. Pemerintah daerah menata pemanfaatan sumber daya secara bijaksana agar ekonomi tumbuh seiring kelestarian alam. Merangin menyimpan kekayaan pariwisata alam dan petualangan, air terjun Sigerincing, Goa Tiangko, hingga arung jeram Sungai Merangin yang memacu adrenalin. Pariwisata tumbuh bersama masyarakat adat melindungi alam, membuka peluang, dan menjaga warisan. Merangin dihuni masyarakat Melayu Jambi, suku Batin dan Penghulu, suku Jawa, serta komunitas adat lainnya, seperti suku Anak Dalam. Gotong royong, adat, dan kearifan lokal menjadi cara hidup. Rumah Tuo Rantau Panjang berdiri sebagai saksi sejarah, seni tari, batik bermotif filosofi lokal, dan ritual adat merekatkan kebersamaan lintas generasi. Pembangunan Merangin diarahkan untuk kesejahteraan yang nyata dan merata. Melalui RPJMD dan RKPD, pemerintah menghadirkan program prioritas di pendidikan, kesehatan, dan layanan publik. Peresmian Mall Pelayanan Publik pada Desember 2024 menjadi terobosan layanan satu pintu. Digitalisasi pelayanan, aplikasi mobile, dan inovasi birokrasi menghadirkan layanan yang cepat, mudah, transparan, dan akuntabel. Pembangunan infrastruktur terus dipercepat. Jalan dan fasilitas publik menjadi kunci konektivitas wilayah, memperlancar distribusi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ekonomi Merangin
tumbuh dari desa dan kreativitas rakyatnya. UMKM batik dan tenun songket menjadi ruang ekspresi budaya sekaligus sumber penghidupan. Kesehatan dan kebersamaan dijaga melalui ruang-ruang publik, olahraga bersama, kegiatan alam, hingga arung jeram, membangun masyarakat yang sehat, aktif, dan berdaya. Merangin adalah daerah yang terus bertumbuh dari alam yang dijaga, budaya yang dirawat, dan kepemimpinan yang hadir bersama rakyat. Di sini, alam, budaya, kepemimpinan, dan masyarakat berjalan dalam satu irama, saling menguatkan, saling menjaga, menatap masa depan dengan keyakinan. Inilah Merangin, rumah kita bersama, yang kita jaga, kita banggakan, kita bangun hari ini, dan seterusnya. Mengisi libur Natal dan Tahun Baru 2026, sejumlah destinasi wisata di Kota Bandar Lampung dipadati pengunjung. Suasana liburan terasa semarak dengan hadirnya keluarga yang memanfaatkan waktu berkumpul bersama. Salah satu lokasi yang ramai dikunjungi Wahana Navara City Park. Pengunjung baik dari Lampung maupun luar daerah datang untuk menikmati beragam permainan dan kolam renang yang ditawarkan. Dalam 2 hari masa libur, pengunjung tercatat sekitar 22.000 orang. Sampai jam ini kita masih di 1.000 pengunjung dan mungkin masih terus akan berdatangan ya, karena ini hari kedua dan juga hari libur. Kita catat 22.000 lebih Pak, 22.000 lebih pengunjung dan bahkan ada beberapa yang kita stop untuk pembelian tiketnya supaya di dalam tidak berdesak-desakan. Pengunjung memilih lokasi ini karena ramah anak dan menyediakan banyak pilihan wahana permainan untuk anggota keluarga. Ini kanguru, tadi dia udah ke kuda-kudaan, komedi putar ya, udah banyak deh dari sana sampai ujung sini. Seru pokoknya. Seru Pak ya. Kalau untuk harganya gimana nih Pak? Murah banget. Udah free semua wahana ya Pak? Semua wahana, mulai dari berenang dan semua seluruh wahana. Oke. Seiring masih panjangnya masa libur sekolah, jumlah wisatawan ke berbagai destinasi wisata di Bandar Lampung diperkirakan akan terus bertambah. Roma Afria Idam, Kompas TV, Bandar Lampung, Lampung. Polres Aceh Timur membuka layanan kesehatan keliling bagi warga terdampak banjir. Salah satunya di posko pengungsian Munasa Dusun Kude, Gampong Blanglum, Julo, Aceh Timur. Layanan ini meliputi pengobatan dan trauma healing yang digelar Polres Aceh Timur bersama tim Dokes Polres Aceh Timur dibantu Dr. BKU Bidokes Polda Jawa Barat. Layanan difokuskan untuk menjaga kesehatan pengungsi sekaligus memulihkan kondisi psikologis, terutama anak-anak dan lansia yang terdampak bencana. Warga memanfaatkan layanan ini untuk memeriksakan kondisi kesehatan mereka, serta mendapatkan pendampingan psikologis guna mengurangi trauma pasca bencana yang mereka alami.
dulu sebelum kesini itu melaksanakan kegiatan penyaluran logistik, kami mendapatkan informasi masyarakat pengungsian mereka banyak yang mengeluhkan sakit. Layanan kesehatan keliling ini akan digelar bertahap di sejumlah titik pengungsian lainnya sebagai upaya pencegahan penyakit serta memastikan kebutuhan kesehatan warga terdampak banjir di wilayah Aceh Timur tetap terpenuhi. Tim Liputan Kompas TV, Aceh Timur, Aceh. Tak kurang dari 26 hari, akses jalan menuju Kecamatan Pining Gayo Luas, Aceh terputus akibat banjir dan tanah longsor mengisolasi warga serta menghambat aktivitas kehidupan. Keterbatasan tersebut berdampak pada perekonomian dan pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat. Forkopimda Gayo Luas, Kapolres, Bupati dan Wakil Bupati serta Dandim Gayo Luas bersama tim Blue Tax menembus medan ekstrem menggunakan kendaraan off-road. Perjalanan dilalui dengan mengawal langsung pembukaan jalan meski harus berhenti di sejumlah titik akibat lumpur dan material banjir dan longsor. Di hari kedua, tim bertemu warga berjalan kaki, memikul durian menuju Blangkejeren untuk dijual. Warga pun mendapat bantuan sembako. Setelah 3 hari perjalanan dan bermalam di Desa Pepela serta Desa Pinturime, tim akhirnya tiba di Kecamatan Pining. Kita sudah menempuh waktu kurang lebih 4 hari, kita sudah sampai di Pinturime di Desa Pining, Kecamatan Pining, yaitu daerah yang tersulit selama 27 hari pasca bencana. Kedatangan tim disambut warga menjadi harapan warga di wilayah yang sempat terputus dari akses. Tim Liputan Kompas TV, Gayo Luas, Aceh. Di Gereja Paroki Santo Yosep Palembang, misa pertama perayaan Natal digelar pada Rabu 24 Desember 2025 dan diikuti ribuan jemaat. Gubernur Sumatera Selatan bersama Forkopimda memeriksa pelaksanaan ibadah, memastikan jemaat dapat mengikuti perayaan Natal dengan aman, nyaman, dan hikmat. Meski pengamanan tahun ini lebih longgar dibandingkan tahun lalu, proses peribadatan tetap dikawal kepolisian yang berjaga di pintu masuk gereja. Secara keseluruhan, hampir 1.000 personel polisi diterjunkan untuk mengamankan perayaan Natal di Sumatera Selatan, baik di gereja maupun di sejumlah titik keramaian. Alhamdulillah, semua ingin kondisi kita kondusif dan umat Nasrani dapat beribadah dengan senang, dengan tenang, dan pihak kepolisian, pihak keamanan, TNI juga menjamin semua ini berjalan lancar. Yang jelas kita terus berbagi informasi dan sampai dengan saat ini memang terlapor kondisi tetap nyaman, tidak ada informasi-informasi negatif. Pemeriksaan dilanjutkan ke beberapa gereja lainnya serta pos terpadu di titik 0 Palembang untuk memantau pergerakan arus lalu lintas selama libur Natal dan menjelang Tahun Baru. Reski Oktora, Muklas Diferensial Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Warga Jalan Ki Kemas Rindo, Lorong Waspada, Kertapati, Palembang dikejutkan dengan penemuan jenazah seorang pria yang mengapung di anak Sungai Musi pada Selasa 23 Desember 2025 siang kemarin. Menerima laporan warga, tim Inafis Polrestabes Palembang mendatangi lokasi untuk melakukan olah tempat kejadian perkara dan mengevakuasi jenazah. Berdasarkan pemeriksaan awal, korban diduga meninggal dunia sejak 2 hari sebelumnya. Identitas korban diketahui Marwan, 38 tahun, seorang sopir. Sebelum ditemukan meninggal dunia, korban sempat dilaporkan keluarga hilang selama 2 hari. Ketika sudah ditemukan, sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Dari keterangan keluarga sendiri, memang terkait korban ini memiliki riwayat penyakit. Itu diduga sudah meninggal berapa hari, Bang? Sekitar 2 hari yang lalu. Ada luka-luka, Bang, kalau diperiksa? Setelah dilakukan pemeriksaan tadi tidak ditemukan luka-luka. Pihak keluarga memilih tidak membuat laporan polisi terkait kematian korban. Hasil pemeriksaan tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban, serta diketahui korban tidak memiliki riwayat penyakit.
Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Allah men, ya fokus malam. Dalam video yang viral di media sosial, salah seorang warga memperlihatkan kondisi mobil pasca 4 roda beserta velgnya raib dicuri. Peristiwa ini terjadi di kawasan Ilir Barat 1 Palembang pada Selasa 23 Desember 2025. ART pemilik mobil menerangkan, majikannya mendapati kondisi mobil tanpa ban dan velg pada pagi hari di halaman rumah. Diduga pelaku pencurian beraksi pada dini hari, karena salah satu penghuni rumah sempat mendengar suara pukul namun tak sempat keluar. Pelaku juga memasang tali di sela kunci pintu, agar penghuni rumah tidak keluar. Pencurian ini baru kali pertama selama beberapa tahun terakhir. Mobil selalu diparkirkan di tempat yang sama. Jam 12 malaman. Oh, semalam? Iya, semalam, tadi malam. Oh, ada berapa ban yang diambil? 4. Ketahuannya gimana yuk? Ya pas pagi-pagi, bangun pagi keluar kan, ban mobilnya sudah nggak ada lagi. Oh, sudah nggak ada lagi ya? Iya. Ada CCTV-nya Pak? Ya, ada. Sudah buat laporan belum? Belum. Oh, belum ya? Siang bisa keluar. Memang di sini rawan kejahatan atau gimana ya? Selama ini tidak juga sih, baru. Pemilik mobil sudah melaporkan kejadian ini ke polisi dan berharap pelaku dapat segera tertangkap. Reski Oktora, Muklas Differential, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Polrestabes Palembang bersama Forkopimda yang tergabung dalam Satgas Pangan melakukan sidak di Pasar Sekip Ujung Kota pada Rabu 24 Desember 2025 siang. Dalam inspeksi tersebut sejumlah komoditas seperti ayam, telur, dan cabai tercatat mengalami kenaikan harga, namun masih dalam batas wajar akibat tingginya permintaan masyarakat. Bulog turut menyiapkan kupon senilai Rp10.000 untuk warga membeli beras, maksimal pembelian 10 kg per kupon. Menurut Sekda Kota Palembang, sidak digelar untuk memastikan harga bahan pokok tetap stabil dan aman dikonsumsi masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru. Ya, di Kota Palembang terutama di pasar-pasar tradisional memang ada kenaikan dari harga cabai, harga rawit, harga telur yang tidak turun-turun dan harga daging. Karena memang permintaan banyak, apalagi ada program IBG ini, jadi memang permintaan banyak sehingga harga itu. Tapi kenaikannya masih bisa ditolerir ya, jadi masih bisa tidak begitu naik. Tapi itu kita sampaikan bahwa memang ada kenaikan itu karena permintaan yang banyak. Ini adalah salah satu upaya langkah-langkah kita untuk mengecek kestabilan harga bahan pokok, dan mungkin jika ada dugaan-dugaan seperti expire dan lain-lain, tentunya semua hal tersebut jika ditemukan tentunya akan kita proses hukum. Namun sampai saat ini masih belum ditemukan. Polisi juga memastikan seluruh bahan pokok aman karena tidak ditemukan barang kadaluarsa dan menegaskan akan menindak tegas pedagang yang melanggar aturan. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mesin cuci milik seorang warga perumahan PNS Ogan Permata Indah, Cakabaring, Palembang hilang saat pemilik akan mencuci pakaian pada Minggu 21 Desember 2025 pagi lalu. Ia kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas. Ternyata mesin cuci miliknya dicuri seorang pria. Dalam rekaman itu, pelaku seorang diri menggotong mesin cuci milik korban. Pelaku melakukan pencurian diduga dengan memanjat pagar tembok rumah dengan memanfaatkan meja akuarium. Setengah 6, mama tuh nak nyuci. Jingoan mesin cuci lu ada kati lagi kak, di luar posisinya. Sudah baru manggil aku keluar juga. Nah sudah disitulah hilang mesin cuci. Aku jingok kan pagar tuh udah tegembok. Posisi juga bagian belakang memang temboknya tuh tidak tinggi-tinggi nian. Aku jingok ada akuarium itu tuh berisi banyu sudah ke bawah, sudah berserakan. Reza Pratama telah melaporkan kasus ini ke Polrestabes Palembang sambil membawa rekaman kamera pengawas untuk membantu polisi mengidentifikasi pelakunya. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Kecelakaan yang melibatkan 2 minibus dan 2 pejalan kaki terjadi di Jalan Jenderal Sudirman, Palembang pada Senin 22 Desember 2025. Insiden tersebut bermula saat kedua minibus melaju beriringan dengan kecepatan tinggi menuju ke simpang Polda Sumsel. Kemudian saat berada di lokasi, salah satu minibus menabrak seorang pejalan kaki yang tengah menyeberang jalan dan membuat korban mengalami luka serius. Satu minibus lainnya diduga menghindari minibus di depannya, banting setir ke arah kanan dan menabrak satu pejalan kaki hingga tewas. Polisi menyatakan penyebab kecelakaan diduga kelalaian pengemudi yang hilang kendali akibat melaju dengan kecepatan tinggi. Warga di sini yang melihat kejadian, tapi untuk sopir yang nabrak mobil 2 ini lari sopirnya, mobil ditinggalkan. Sedangkan korban kita kan mau nyebrang dari rumah sakit karena mau seberang ini. Nah, karena mobil ini ringan, jalannya cepat, jadi nabrak yang korban kita lagi nyebrang ini. Kedua korban kecelakaan dibawa ke Rumah Sakit Muhammad Husin Palembang untuk mendapat perawatan, sedangkan korban yang tewas masih menunggu keluarga. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Baik Fahed, WNA asal Amerika Serikat, melaporkan pencurian yang dialaminya ke Polrestabes Palembang. Korban didampingi pemilik kontrakan tempat ia tinggal mengungkapkan, kejadian itu bermula saat sepulangnya dari berolahraga mendapati uang yang disimpan di lemari raib. Uang tersebut terdiri beberapa mata uang asing, $1.000 Amerika Serikat, Rp2.000, Rp1.000 Filipina, dan lainnya, dengan total mencapai Rp29 juta lebih. Diketahui korban baru 1 minggu tinggal di kontrakan tersebut dan bekerja di sebuah perusahaan. Pemilik kontrakan tidak menemukan kerusakan pada pintu atau jendela kamar yang ditempati korban. Asal mana dia? Asal Amerika. Nah, dia kehilangan tuh Kak, mana Pak? Pada aktivitas badminton. Ngecek? Di tasnya hilang. Sudah hilang. Posisi duit di mana? Di kamar. Di rumah kontrakan. Di rumah kontrakan. Duit apa Kak yang hilang tuh? Duit dolar sama India, mata uang India. Mata uang India ya. Berapa Kak totalnya? Rp29 juta. Laporan korban kini dalam penyelidikan polisi untuk mengungkap pelaku pencurian. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sebagai apresiasi prestasi atlet, National Paralympic Komite Indonesia Sumatera Selatan menyalurkan bonus Rp100 juta pada atlet yang sukses di Pekan Paralimpik Pelajar Nasional 2025. Sebanyak 11 atlet dari 4 cabang olahraga menerima penghargaan tersebut. Pemberian bonus ini diharapkan mampu memacu semangat atlet difabel Sumatera Selatan untuk meningkatkan prestasi, baik di tingkat nasional maupun internasional. Jadi kami kemarin kan ada program pembinaan atlet prestasi yang di Peparnas, terus lagi atlet Pelatnas, dan saat ini juga kita ada atlet pelajar. Jadi ada tiga kelompok atlet. Apresiasi pun disambut positif para atlet sebagai dorongan untuk berprestasi. Akhirnya bonus paper penas cair juga, dan kami para atlet tidak merasakan apa yang kami rasakan, yang kami inginkan setelah perjuangan ini. Pada Pepar Penas 2025, NPCU Sumsel sukses menembus peringkat 9 nasional dengan 4 medali emas, 8 perak, dan 5 perunggu. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. PSSI Sumatera Selatan memastikan kembali menggelar kompetisi Liga 4 Zona Sumsel pada 2026. Ajang ini direncanakan mulai bergulir pada pertengahan Januari dengan 2 daerah menyatakan minat menjadi tuan rumah. Untuk menjadi tuan rumah, daerah diwajibkan memenuhi sejumlah persyaratan, mulai dari ketersediaan lapangan sesuai regulasi PSSI, fasilitas penginapan bagi peserta, hingga kelengkapan perangkat pertandingan. Penetapan tuan rumah dijadwalkan dilakukan dalam waktu dekat. Di tuan rumah mungkin di minggu-minggu ini bisa kita sampaikan, atau menjelang di akhir Desember, kemungkinan karena kita akan berkirim surat dulu kepada daerah-daerah yang menyatakan ingin menjadi tuan rumah tersebut. PSSI Sumsel memprediksi kompetisi Liga 4 Zona Sumsel 2026 akan diikuti sedikitnya 12 tim dengan peluang bertambah seiring antusiasme klub-klub daerah. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan.
Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sepekan hari ini. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton program berita Kompas Sepekan, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan saudara, bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran, dapat mengakses media sosial kami. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.